Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan dan akan membuat video tutorial tentang potensiometer untuk mengatur kecepatan motor 1 dan motor 2. Di sini ada dua potensiometer ya teman-teman. Ada potensiometer 1, ada potensiometer 2. Di sini ya bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada potensio teman-teman ya di modul trainernya. Ini 1 dan 2. Ini kita manfaatkan untuk mengontrol motor 1 dan motor 2. Seperti itu, motor 1 dan motor 2. Oke. Lanjut. Di sini kita langsung ke programnya ya teman-teman. Bagaimana cara kerjanya, programnya itu berjalannya seperti apa, kita langsung ya teman-teman. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat, ini animation table-nya. Oke, seperti itu. Nanti ini alamat address-nya untuk digital input PLC I02, nanti untuk push button PLC aktif ya, PWM1, I03 untuk PWM2, nanti ini buat aktivasinya. Jadi sini ada yang namanya aktivasi PWM-nya gitu. Jadi PWM-nya itu harus diaktifasi dulu baru bisa digunakan. Jadi ketika tidak diaktifasi maka tidak bisa digunakan teman-teman PWM-nya. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada I04 PB stop PLC. Jadi nanti sistemnya stop gitu ya. Kemudian ada I05 input CCW ya. I06 input CW untuk motor 1, I07 input CW untuk motor 2, I08 input CW untuk motor yang kedua teman-teman ya. Seperti itu. Untuk IW ini alamat input di sini bisa teman-teman perhatikan ya. Konfigurasi di sini analog input. Di sini ada dua ya. Ada yang namanya IW0 ini letaknya itu sebelah sini ya teman-teman. IW 0.0 dan IW 0.1 itu ada dua dan tipenya itu sama 0 sampai 10 volt seperti itu. Oke. Oke, bisa teman-teman perhatikan. Kita detect lagi animation table-nya. Oke. Sebentar ya teman-teman, saya rapikan dulu animation table-nya agar nanti bisa teman-teman pelajari dengan mudah ya. Nah, seperti itu. Ini sudah saya rapikan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada PWM motor 1 ya. Untuk ngatur itu ini analog input yang pertama, ini analog input yang 0 ya, 0 ini analog input pertama, ini analog input kedua, ini IW1 ya, ini IW0 seperti itu. Oke, ini key 03 untuk motor CW ya, nanti bergerak CW. Nanti untuk mengaktifkan CW motor CCW motor 1 maka kita harus menghidupkan key 03. Untuk mengaktifkan CW motor 1 atau counter clockwise ya, nah ini harus menghidupkan alamat key 04. Jadi ketika key 03 on maka key 04 harus off. Ketika key 04 on maka key 03 harus off, seperti itu. Sama juga seperti ini ya teman-teman. Seperti itu simpelnya. Nanti nilai dari potensiometer itu nanti yang 0 sampai 1000 kita konversikan ya teman-teman. Kita konversikan nanti nilai itu menjadi sebuah dati cycle. Nanti dimasukkan nilai dari potensiometer itu dimasukkan untuk dati cycle gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nanti dati cycle-nya 0 sampai 100. Jadi nanti di-convert ya teman-teman dari 1000 menjadi 100% gitu. Dari 0 sampai 1000 menjadi 0 sampai 100%. Seperti itu ya teman-teman. Cara mudahnya itu seperti itu. Kita langsung ke program. Ini setelah diaktifasi ya. Ini untuk aktivasi PWM1. Kemudian di sini programnya banyak ya teman-teman. Ini aktivasi PWM2. Ini untuk aktivasi PWM1 itu ada di I02, kemudian ada di I03 ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang alamat HMI untuk mengaktifasinya itu ini ada M1 sama M0. Di sini bisa teman-teman perhatikan ya, M1 sama M0, oke? Jangan lupa. Nah, di sini M0-nya itu letaknya di mana? Nah, ini M0 aktivasi PWM1, ini M1 aktivasi PWM2, seperti itu ya. Ini adalah apa sih namanya ini? Ini namanya adalah kursor ya, teman-teman. Jadi kalau untuk mencari ini, teman-teman tinggal pilih di bagian kursor gitu ya. Nah, ini untuk push button CW, CCW dan CW ya. CCW dan CW ini M3, M5, M7, M9. Ini saya sengaja kasih M9 gitu ya alamat addressnya biar teman-teman nanti pas uji coba videonya tuh ngerti gitu ya. Di sini untuk indikator bawah ini counter clockwise, bawah ini clockwise gitu ya. Nanti arah putarannya kalau counter clockwise itu berwarna arah jarum jam. Jadi kalau clockwise itu searah jarum jam. Seperti itu teman-teman. Sederhananya. Ini kursor juga, tapi kursornya ini numeric input display ya teman-teman. Bedanya nanti kalau di numeric input display kita bisa langsung masukkan gitu. Seperti itu. Nanti ini ada kayak animasinya ya, hijau naik turun seperti itu. Oke. Untuk ini ada di MW0 untuk apa namanya ini ya, saya lupa kursornya ya. Kursornya ini di MW0 dan kursor yang kedua untuk PWM2 itu di persen MW2 seperti itu. Ini untuk frekuensi PWM1, MW1, untuk frekuensi MW2 MW3
3 seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini bisa teman-teman perhatikan ya. Kita coba seperti ini. Ke sini. Mepet, agak terlalu mepet. Kita seperti itu cukup. Di sini di dati cycle, di sini preset. Untuk dati cycle-nya sendiri, ini langsung kita masukkan ya. Nilai dari persen IW0 1000 itu dibagi dengan 10 seperti itu. Jadi nilainya nanti dimulai dari 100 dibagi 10, berapa hasilnya? Nanti kita masukkan di persen MW0 seperti itu teman-teman. Contoh di sini 100 dibagi 10 dapat berapa tuh? Nah seperti itu. Contoh di sini 1000 dibagi 10, nah nanti di sini dapat berapa? Seperti itu teman-teman. Oke, jika sudah seperti itu, nanti nilai yang ada di sebelah kanan itu di move ke sebelah kiri seperti itu teman-teman. Oke, saya kasih contoh. Jika di sini persen IW0 atau nanti ini kita anggap sebagai potensiometernya, jika potensiometernya itu nilainya itu nanti seumpamanya di sini 100 gitu ya. 100 kemudian dibagi 10. Berapa hasilnya 100 dibagi 10? Nah, itu hasilnya 10 teman-teman ya. Nanti hasil 10 itu kita pindah di persen MW. Nah, hasil 10 itu kita pindah di persen MW0. Jadi nanti persen MW0 ini nilainya itu 10. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nilai persen MW0 itu, kita tahu kanan teman-teman ya, kita masukkan ke yang namanya dati cycle. Alamat dati cycle ini ya, persen PWM0.R gitu ya teman-teman. Ini untuk presetnya tinggal kita masukkan saja persen MW1, kita move datanya ke persen PWM0.P gitu ya. Oke, seperti itu. Ini ladder CW dan CCW ya, motor 1. Oke, ini adalah ladder CW dan CCW motor 1. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Ini ladder kita masuk ke aktivasi PWM2 ya, teman-teman. Nah, di sini ketika ini sudah teraktivasi, maka nanti PWM bisa digunakan teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini ada juga persen IW1 dibagi 10 gitu ya. Ini potensio yang kedua. Seperti itu teman-teman. Contoh di sini 200 dibagi 10 berapa? 100 dibagi 10 berapa? 10 kita pindah datanya ke persen MW2. Kita masukkan nanti datanya ke sini gitu. Kita move lagi datanya dari persen MW2 itu ke persen PWM1.R gitu ya. Ini presetnya untuk frekuensinya kita masukkan gitu aja teman-teman. Simple. Di sini untuk CW dan CCW-nya ya teman-teman. Ladder CW dan CCW motor. Oke, kita lanjut. Di sini kenapa sih ada M150? Oke, kita jelaskan seperti itu. Nah, di sini input CW PLC, input CCW PLC. Jadi, di sini nanti ada dua kondisi ya teman-teman. Di sini ada input CCW PLC, input CCW HMI. Maksudnya apa sih? Ini saya gunakan seperti ini PLC dan HMI karena ini untuk alamat address untuk di PLC-nya, digital inputnya. Sedangkan ini bit address-nya yang ada di HMI-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi, oke, kita masuk ke HMI-nya. Nah, seperti itu. Ini persen M3 ini, persen M3 ini untuk CCW HMI ini, persen M3 ini ya, untuk CCW HMI. Sedangkan I05 ini persen I05 input CCW PLC, I05 input CCW PLC. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini kok ada M100 di sini ada M50, kemudian ini ada persen M5, ada persen I6. Itu maksudnya apa, Kak? Gitu ya kan? Pastinya pertanyaan seperti itu kan? Nah, itu kalau yang persen M100 ini saya gunakan untuk apa? Untuk yang namanya dia itu biar bisa kayak ngelocking atau latching gitu ya. Jadi untuk persen M100 itu digunakan untuk latching atau penguncian ya teman-teman, sistem penguncian. Jadi ketika di sini aktif, ya kan? Di sini aktif M100, maka nanti ini juga tertekan gitu ya teman, tertekan. Akan otomatis menekan juga, akan hidup. Jika M100 yang di output ini, coil ini hidup, maka M100 yang di input ini juga akan hidup. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika di sini hidup, maka di sini hidup, maka dia akan mengalirkan tegangan dari sini ke sini. Dan akan terus hidup teman-temannya, sampai di sini ada yang putus. Atau di sini ada yang putus. Kenapa kok saya beri dua seperti ini? Nah, karena saya ingin memberi dua seperti ini, karena alamat persen M150 ini nantinya saya gunakan untuk M150 ini untuk kayak mereset gitu ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini kita jelaskan terlebih dahulu ini ya. Ini M100 hidup motor CCW, M50 hidup juga. Nah, nanti di sini juga akan hidup. Karena di sini hidup ya M50-nya, nanti ini akan hidup juga gitu teman-teman. Kenapa kok nggak dijadiin satu, Kak? Nah, nanti kalau dijadiin satu teman-teman, nanti otomatis si display di animasinya itu nanti akan juga ikutan hidup gitu teman-teman ya. Dua-duanya gitu.
Nah, display yang ini maksud saya teman, 1 CCW dan CW seperti itu. Jadi saya pisah makanya di laddernya itu saya modif gitu teman-teman ya. Jadi harus banyak-banyak latihan ya teman-teman ya. Harus banyak-banyak latihan. Oke, di sini persen M100 itu digunakan untuk mengaktifkan key 0, key 0.3. Persen M100 saya gunakan untuk mengaktifkan key 0.3 seperti itu teman-teman. Kemudian persen M50 kita gunakan untuk mengaktifkan persen M4 gitu untuk yang ada di halamat HMI-nya seperti itu. Oke teman-teman. Jadi kenapa kok nggak langsung di sini Kak? Karena nanti kan dipanggil lagi teman-teman. Biar nanti bisa dipanggil lagi nanti itu, maka harus pakai persen M100 dan persen M50 gitu teman-teman. Oke, mantap. Untuk persen 50 itu M4 motor ini ya, M4 nanti animasi M4 mana ya? CCW HMI ya ini. Ini M4. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sedangkan di sini ketika di sini on, maka di sini harus off gitu ya. Ketika key 03 on, key 04 ini harus off. Jika key 4 off, on, maksudnya jika key 4 on, maka key 3 harus off gitu ya. Harus bergantian teman-teman. Seperti itu. Ini kita masuk yang ke ladder yang berikutnya ya. Ini input CW PLC, ini input CW HMI M5 dan I0.6 seperti itu. Ah, kenapa sih kok ada lagi nih? Ya gitu kan. Nah, kenapa kok ada ini lagi? Nanti ini biar agar bisa switching gitu ya teman-teman, otomatis switching gitu atau bisa disebut interlock. Jadi bisa otomatis langsung bisa apa namanya ya, langsung jika key 03 on maka ini langsung off, jika key 4 on maka key 3 langsung off seperti itu, bergantian teman-teman ya. Contoh di sini ya, saya menekan I06, kemudian nanti M101 akan hidup ya, nanti dia buat latching untuk menghidupkan M51 juga ya. M51 di sini untuk alamat M6 atau CW HMI, ini motor 1 untuk alamat digital outputnya PLC-nya key 04 seperti itu teman-teman. Bisa teman-teman lihat persen M6 ya. Kita buktikan persen M6 untuk CW di HMI-nya gitu ya. Ketika ini ditekan, nah kemudian ketika persen I05 ini saya tekan, contoh di sini sedang hidup ya sistemnya. Ketika persen I05 ini saya tekan, maka nanti di sini akan hidup ya teman-teman. Nah, kenapa sih kok ada ininya? Ketika ini ditekan teman-teman ya, maka nanti I05 yang di sini dia akan memutuskan aliran tegangan yang dari sini ya ke sini, karena dia normally close. Jadi normally close, saya ulangi lagi ya teman-teman, ini sangat penting sekali. Jadi normally close itu normalnya dia itu nyambung. Jadi ketika tidak ditekan itu dia nyambung otomatis. Namun ketika ditekan dia tidak nyambung. Maka otomatis ketika di sini persen I05-nya itu ditekan dan hidup, kemudian di sini juga hidup ditekan ya, maka otomatis nanti dia akan mematikan ini ya, mengoffkan sistem ini. Meskipun itu hanya sementara saja itu ya, langsung off, mati sistem ini, kemudian akan berpindah ke sini. Begitupun sebaliknya dengan yang ini teman-teman ya. Ketika I06 ini ditekan, maka I0.6 yang ada di sini ini, alamat I0.6 yang ada di sini ini akan hidup juga, maka dia akan mematikan ini ya, akan memutuskan aliran tegangan dari sini ke sini gitu ya. Maka ini akan mati sistemnya, kemudian akan berpindah ke sini. Seperti itu teman-teman. Untuk di aktivasi PWM2 itu sama juga seperti itu teman-teman. Sama juga seperti itu. Sistemnya sama juga seperti itu. Ini bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman pause gitu ya dan pelajari gitu. Maksud saya itu seperti apa sih gitu ya kan. Oke. Di sini apa sih fungsinya tadi? M150. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ladder stop motor 1 dan motor 2. Jadi, ketika alamat digital input PLC persen I0.4 itu ditekan, maka nanti dia akan menghidupkan M150. Ketika M150 ini ditekan, maka semuanya yang alamat M150 akan ditekan. Otomatis nanti dia tidak mengalirkan tegangan dari sini ke sini karena ini adalah NC. NC sekali lagi saya ulang, normalnya itu close atau nyambung gitu ya, normalnya nyambung ketika belum ditekan. Ketika ditekan maka akan memutuskan gitu ya, dari sini ke sini, tegangan dari sini ke sini mengalirkan. Jadi dia akan memutuskan aliran tegangan dari sini ke sini. Otomatis semua sistemnya akan mati. Di sini juga ada PB stop untuk alamat HMI-nya itu persen MB2. Seperti itu teman-teman. Sangat gampang sekali ya. Nanti langsung saja kita uji coba, pelajari di uji cobanya nanti langsung ya di lapangan. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih semoga aja teman-teman bisa ngerti dan paham. Kita jelaskan sedikit tentang apa namanya. Ya sudah mau habis waktunya. 1 menit lagi ya. Kayaknya saya pakai Bandicam yang nggak bayar gitu, yang free. Lanjut di sini seperti biasa. Ini kita kasih 12 volt untuk outputnya kita masukkan ke sini ya. Seperti itu.
ke input PLC, analog input PLC. Ini kita pakai Q03, Q04, Q06, Q05, Q06 gitu ya. Seperti itu. Ini I2 nanti untuk membolak-balikan ininya, logika CW dan CCW-nya. Semua ini juga sama. I3 dan I4 itu untuk mengatur CW dan CCW si motor yang kedua gitu ya. Jadi NB ini untuk mengatur PWM. Sedangkan yang ENB atau enable B dia untuk mengatur PWM untuk motor yang kedua, seperti itu. Jadi untuk membolak-balikan arah putarannya, kita itu cukup mengatur bolak-balik ini ya, IN1 dan IN2. Itu dari sini inputnya 5 volt. Dapat mana sih inputnya 5 volt? Dapatnya dari sini. Gitu teman-teman. Jadi 5 volt itu nyambung ke sini teman-teman ya. Nanti ini cuma saya gunakan sebagai logika membolak-balikan arah putaran motor, gitu teman-teman. Di sini digunakan sekaligus untuk membolak-balikan arah putaran motor dan mengatur PWM-nya. Karena di sini di modul driver L298N ini bisa membolak-balikan arah putaran motornya itu dengan cara membolak-balikan IN1 dan IN2. Contoh, di IN1-nya itu 5 volt positif, kemudian di IN2-nya itu 5 volt negatif atau ground-nya gitu ya teman-teman. Maka nanti arah putarannya itu CW. Kemudian jika di IN2 ini kita kasih 5 volt positif dan IN1 ini kita kasih ground atau 5 volt negatif, maka dia akan bergerak secara CCW motornya, seperti itu. Sama juga dengan IN3 dan IN4. Jadi IN1 dan IN2 ini untuk mengontrol motor 1, sedangkan IN3 dan IN4 ini untuk mengontrol motor 2, seperti itu. Sedangkan PWM-nya ini INA untuk mengontrol kecepatan atau PWM motor 1 dan INB untuk mengontrol kecepatan motor 2, seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi ketika ini sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya teman-teman, tentang bagaimana sih cara wiringnya di sini itu di dalam ini sudah saya jelaskan ya. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Jika ini Q03 aktif, maka ini harus off. Jika Q04 aktif, maka Q3 harus off gitu. Harus saling bertukar gitu ya teman-teman ya. Agar nanti di sini sistemnya berjalan gitu teman-teman ya. Oke. Di sini ada beberapa input ya, digital input PLC, bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Wiringnya sama ya. Di sini saya selalu pakai sistem PNP agar teman-teman sama gitu ya wiringnya, biar tidak sebenarnya ya gampang ya, tinggal ngubah sistem doang gitu. Oke. Seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti teman-teman tulis ya nanti. Teman-teman tulis. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke video tutorialnya, bagaimana nanti progres alatnya, gimana jalannya motornya gitu kan ya. Oke, lanjut. Oke, langsung kita masuk uji coba. Kita masukkan frekuensinya di motor 1, kemudian kita masukkan frekuensi di motor 2, kemudian kita langsung hidupkan PWM-nya. Oke, itu motor sudah hidup. Kita naikkan ya potensiometer 1 PWM 1, potensiometer 2 PWM 2 untuk mengontrol motor 2. Seperti itu, ini sudah hidup. Ini kita turunkan ya teman-teman. Habis ini untuk yang motor kedua ya, ini motor 2. Teman-teman lihat, kita fullkan. Di sini kita atur di beberapa ya, kita putar-putar saja, kita mainkan. Bisa teman-teman lihat di animation table-nya ya teman-teman ya. 900. Di sini bisa teman-teman lihat 32 ya, 61. Jadi dikonversikan teman-teman ya, dari yang 1000 nilainya ya menjadi nilai potensiometer dikonversikan menjadi nilai yang Dati cycle, seperti itu teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat dan perhatikan, ini sudah dan cukup sangat baik. Untuk CW dan CCW-nya pun sudah bekerja dengan baik. Ini kita coba ya, kita stop, kita start lagi. Oke, seperti itu. Saya rasa sudah cukup baik ya, tidak perlu dicoba lagi. Mungkin ini sudah cukup mewakili semua yang ada di pikiran saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time on the next video. Oke.